Selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 19. Dimas masih berada di atas motornya, sedangkan Angela berada di trotoar dekat halte. Melihat calon suaminya ngobrol dengan orang yang sangat dibencinya, membuatnya semakin cemburu. Tanpa pikir panjang, dia menabrak motor suaminya dari belakang, membuat Dimas dan motornya jatuh. Tubuh Dimas jatuh ke trotoar. Warga yang ada di dekat situ mendekati Dimas dan mobil Tanisa. Mereka memaksa Tanisa untuk turun. Melihat yang menabrak Tanisa membuat Dimas segera berdiri dan menghampiri kerumunan warga di dekat mobil. "Pak, Bu, nggak apa-apa. Ini calon istri saya," ujar Dimas. Dimas kembali membela Tanisa untuk kedua kalinya. "Apa Mas yakin?" tanya salah satu warga. "Yakin Pak, coba tanyakan kalau tidak percaya," saut Dimas. Salah satu warga mengetuk jendela kaca mobil Tanisa. Wanita itu membuka jendelanya dengan sangat hati-hati. "Ada apa?" tanyanya ketus. "Apa benar ini calon suami Nona?" tanya salah seorang warga. "Iya benar, saya sengaja menabraknya karena dia berselingkuh dengan wanita lain," tahu Tanisa membela diri. Penjelasan Tanisa membuat semua warga menoleh ke arah Dimas. "Mas, tidak baik seperti itu. Kalau mau selingkuh, mending putuskan satu. Jangan main dua," ujar seorang ibu. Bukan Bu, saya..." "Ayo bubar, ini hanya masalah mereka berdua. Kita tidak perlu ikut campur," ujar seorang bapak. Akhirnya semua warga bubar, sedangkan Angela sudah tidak terlihat. Dia telah naik taksi pulang ke Istana Basam. Dimas mendorong motornya yang penyok dengan berjalan kaki, sedangkan Tanisa mengikuti dari belakang. "Mau apa sih dia?" gerutu Dimas kesal dengan sikap Tanisa. Dimas tetap mendorong motornya dan berhenti di sebuah bengkel. "Mas, tolong perbaiki," ujar Dimas dan duduk di kursi yang ada di bengkel. Sama halnya dengan Tanisa, dia duduk di sebelah calon suaminya. Hal itu membuat Dimas jengah. "Sebenarnya kamu mau apa? Kenapa kamu ngikutiku?" Dimas menatap tajam ke arah Tanisa. Wanita itu tidak memedulikan ucapan calon suaminya. Dia hanya sibuk mengipasi wajahnya dengan jarinya. Karena cuaca sangat panas membuatnya berkeringat. Melihat montir memperbaiki bagian depan mobil Tanisa, membuat Dimas mendapatkan jawaban atas pertanyaannya tadi. Dimas melihat jam tangannya dan belanjaan ibunya. Tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki mobil Tanisa. Sedangkan motor Dimas masih banyak butuh perbaikan. Selain penyok, motor itu butut. Montir membutuhkan waktu lebih untuk memperbaiki motornya. Tanisa membayar semua kerusakan mobil dan motor Dimas. Tapi calon suaminya menolak. "Aku punya uang sendiri," tolak Dimas. "Aku nggak tanya kamu ada uang apa tidak," saut Tanisa angkuh dan berjalan menuju mobilnya. Dimas berjalan mengikuti calonnya. "Apalagi?" tanya Tanisa dengan mengenakan kacamata hitamnya. "Tolong antarkan ini ke ibu. Bilang, aku lagi di bengkel," ujar Dimas menyerahkan bungkusan ke tangan Tanisa. "Hei, aku bukan kurir," seru Tanisa dengan nada tinggi. "Iya, aku tahu, kamu calon istriku." Dimas mengecup pipi Tanisa, membuat wanita itu diam mematung. Dimas sengaja melakukan itu agar Tanisa mau mengikuti perintahnya. Dan terbukti Tanisa mau menerima bungkusan itu dan mengantarkan ke salon Ibu Iin. Sedangkan Dimas masih menunggu motornya selesai diperbaiki. Tanisa memberhentikan mobilnya di seberang salon. Turun dari mobil dengan membawa tentengan berupa keperluan salon. "Loh, Tanisa, apa ini?" tanya Ibu Iin bingung. Karena keperluan salon seharusnya dibawa anaknya, tapi sekarang berpindah tangan ke Tanisa. "Dimas, di bengkel Bu, motornya rusak. Tadi aku bertemu dengannya." Tanisa menceritakan semuanya. Selang setengah jam, Dimas kembali dengan motornya. Suasana salon pada saat itu sepi dari pelanggan. Melihat tatapan ibunya yang tajam membuat Dimas bingung. "Dimas, duduk." Dimas duduk di depan Tanisa. "Ibu dengar dari Tanisa kalau kamu hari ini kencan dengan seorang gadis," ujar ibunya. "Enggak, Bu." Dimas menatap ke arah Tanisa. Wanita itu tersenyum penuh kemenangan. "Dimas, belum berumah tangga saja kamu sudah berani berselingkuh. Pokoknya ibu tidak suka." Ibu Iin memarahi anaknya. Semua nasihat keluar dari mulut ibunya. Tidak ada celah untuk Dimas menjelaskan. Dia hanya bisa mendengus kesal karena perbuatan calon istrinya. Akhirnya ceramah ibunya berhenti ketika ada langganannya datang ke salon. "Sepertinya kamu orang paling berbahagia di sini," sindir Dimas.
Makanya jangan selingkuh. Siapa yang selingkuh? Kalau aku bilang ke ibu, kamu baru menabrakku, pasti ibu akan memarahi kamu, ujar Dimas. Jangan, aku pergi. Tidak ada terlontar kata minta maaf dari mulut Tanisa. Wanita itu keluar dari salon dan sebelumnya berpamitan ke Ibu Iin. Belum menikah saja kami sudah ribut. Apalagi menikah, pasti rumah tangga kami seperti angin puting beliung, gumam Dimas. Malam harinya, Tami segera bergegas ke kafe tempat dia dan Jack bertemu. Dia sengaja datang sedikit terlambat, agar dapat membuktikan siapa Jack sebenarnya. Sesampai di kafe, Tami pergi ke parkiran. Dia mencari mobil Jack yang menurutnya sangat mirip dengan milik Dr. Arif. Tapi mobil Dr. Arif yang biasa digunakan yang mirip dengan milik Jack tidak ada. Sebaiknya aku segera ke kafe, gumam Tami. Tami bukan masuk ke kafe, dia masih berdiri di luar, mengintip dari balik dinding kaca kafe. Setelah menemukan sosok Jack yang duduk seorang diri, Tami melanjutkan rencana kedua. Dia menghubungi nomor ponsel Dr. Arif. Ya halo Tami, ujar Jack. Melihat hal itu membuat Tami yakin kalau Jack dan Dr. Arif orang yang sama. Tami langsung menutup panggilan itu. Dia kecewa dengan sikap Dr. Arif yang telah membohonginya. Tami pergi meninggalkan kafe. Sedangkan Jack masih duduk di kafe menunggu Tami. Setelah hampir 1 jam, Jack alias Dr. Arif merasa gelisah. Dia tahu Tami, perawatnya sangat disiplin, apalagi dengan waktu. Tami tidak pernah terlambat. Jack menghubungi nomor ponsel Tami, tapi gadis itu menolak panggilannya secara berulang. Ada apa dengan Tami? Gumam Jack dan segera keluar dari kafe. Tidak ada yang bisa dilakukan Jack. Jika dia datang ke mes akan membongkar jati dirinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa dia curiga dengan luka yang ada di lenganku? Gumam Jack alias Dr. Arif. Dr. Arif memilih pulang ke rumah. Di dalam perjalanannya dia menghubungi nomor Tami dengan nomor ponsel sesungguhnya. Tadi Tami menghubungiku sebentar. Semoga aku dapat jawabannya, gumam Dr. Arif. Tami, kamu di mana? Tanya Dr. Arif. Saya lagi menenangkan diri, sahut Tami dari ujung ponselnya. Mendengar kata menenangkan diri membuat Dr. Arif berpikir cepat kalau Tami sedang ada masalah. Kamu di mana? Saya akan menyusul kamu, ujar Dr. Arif. Tidak perlu dok, saya hanya mau sendiri hari ini, sahut Tami dan memutuskan panggilan secara sepihak. Dr. Arif mulai memikirkan siapa yang bisa mengetahui masalah yang tengah dihadapi Tami. Iya Tiara, gumamnya dan menghubungi nomor Tiara. Tiara sudah mendengar kebenaran dari Tami sebelumnya. Tiara, tadi saya menghubungi Tami. Sepertinya dia tidak dalam keadaan baik-baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu tahu? Mbak Tami mau menikah dengan pria pilihan orang tuanya, sahut Tiara asal. Apa? Kenapa dia tidak cerita? Dok, kenapa Anda yang syok? Pertanyaan jebakan untuk Dr. Arif. Oh, enggak, saya hanya kaget saja. Yang saya tahu, orang tuanya tidak pernah mencarikan jodoh untuknya. Tapi kenapa sekarang berubah? Semua orang bisa berubah, dok. Dok, udah dulu ya. Tiara menutup panggilan itu, karena Tami baru saja masuk ke kamarnya. Mbak Tami, Tiara memeluk Tami. Mbak kecewa dengan Dr. Arif. Kenapa dia berpura-pura jadi Jack? Ujar Tami sedih. Dr. Arif baru menghubungiku. Beliau tanya ada apa dengan Mbak. Sepertinya dia syok ketika mendengar cerita ngawurku, ujar Tiara lucu. Memangnya kamu cerita apa? Tanya Tami. Aku bilang kalau Mbak Tami dijodohkan. Apa? Kenapa sekarang kami berbohong? Ujar Tami tidak setuju dengan penjelasan temannya. Mbak, seharusnya terima kasih. Dengan seperti ini, kita bisa tahu apakah Dr. Arif mempunyai perasaan ke Mbak. Aduh Tiara, dengan berbohong malah menambah masalah baru. Kalau berbohong, Mbak sama dengan Dr. Arif, ujar Tami. Ya Mbak, aku hanya berniat membantu Mbak. Malam hari di Istana Basam. Suasana ruang makan masih sama seperti biasanya. Tidak ada yang memulai pembicaraan selain Nyonya Rona. Abian, Mami harap kamu berhati-hati, ujar Nyonya Rona khawatir. Mami, sudahlah, tidak akan terjadi apapun denganku, sahut Abian yang sedang menyantap makan malamnya. Tapi firasat Mami mengatakan akan terjadi sesuatu. Buang jauh firasat itu. Doakan saja aku akan baik-baik saja, sahut Abian. Selain Abian, Aneska dan Nyonya Rona, tidak ada yang mengerti tentang yang dibicarakan ibu dan anak itu. Sama halnya dengan Oma, hanya mendengarkan tanpa mau bertanya. Setelah selesai makan, Abian pergi ke ruang kerja. Sedangkan Aneska memilih duduk di ruang keluarga bersama Ila. Kakak, sebenarnya ada apa? Kenapa Mami terlihat khawatir dengan Kak Abian? Tanya Ila. Oh, nggak ada. Itu hanya hati nurani seorang ibu. Doakan saja Abian selalu sehat, sahut Aneska.
Nyonya Rona masuk ke ruang keluarga. Dia meminta anak bungsunya untuk meninggalkan ruangan itu. Di ruangan itu tinggal Aneska dan mertuanya. Aneska ingin beranjak dari tempat duduknya, tapi wanita parubaya itu menahannya dengan ucapannya. "Duduk, saya ingin bicara dengan kamu," ujar Nyonya Rona. Aneska kembali duduk di sofa. "Saya hanya ingin kamu menjaga Abian, tapi ini tidak ada hubungannya dengan restu untuk kamu," ujar Nyonya Rona. "Saya akan tetap menjaga Abian. Mengenai restu, saya tidak terlalu berharap. Jika Anda ingin merestui saya, setidaknya restu itu benar-benar tulus dari hati nurani Anda, Nyonya," ujar Aneska dan segera beranjak dari tempat duduknya. "Tunggu!" Aneska berhenti melangkahkan kakinya. Wanita parubaya itu sekarang berdiri berhadapan dengan menantunya. "Lawan kamu bukan saya, tapi Vania. Dia akan mencelakai kamu dan Abian," ujar Nyonya Rona, dan segera pergi meninggalkan menantunya yang diam terpaku. Ucapan mertuanya bukan seperti gurauan, tapi sebuah ancaman yang akan terjadi. Bersambung.